Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap semangat mengerjakan soal matematika. Hari ini kita akan belajar tentang turunan, aplikasi turunan yaitu menentukan fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasioner. Ya, sebelum saya bahas soalnya, adik-adik perhatikan gambarnya dari kiri ke kanan, grafik dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini grafiknya ya. Nah, ini dikatakan grafiknya naik. Di sini dikatakan grafiknya turun, di sini naik. Nah, di sini perbatasan antara naik dan turun dia eh, landai ya, sangat landai begini ya, datar. Maka ini kita katakan stasioner. Nah, ini juga landai, datar begitu ya, datar sesaat. Maka kita katakan stasioner. Nah, fungsi naik itu memiliki syarat ya, jika f aksen x lebih besar daripada 0, maka fungsinya naik. Gitu ya. Nah, fungsinya turun apabila f aksen x-nya lebih kecil daripada 0. Ya, oke. Lalu ada fungsi stasioner. Stasioner syaratnya adalah f aksen x-nya sama dengan 0. Ya, saya ulangi ya. Jika f aksen x lebih besar daripada 0, maka fungsinya naik. Jika f aksen x kurang daripada 0, maka fungsinya turun. Jika f aksen x sama dengan 0, maka fungsinya stasioner. Nah, mari kita bahas soal-soal contoh soalnya. Ya, soal yang pertama, grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 12x min 20 akan turun pada interval. Nah, ini jika f aksen x kurang daripada 0, lebih kecil daripada 0, maka fungsinya akan turun. Nah, f aksen kita cari turunan dari fx. X kuadrat turunannya adalah 2x. Min ya, 12x turunannya adalah 12. 20 turunannya 0, ya lebih kecil daripada 0. Berarti ini 2x kurang dari 12, maka x kurang daripada 12 dibagi 2. Maka x kurang daripada 6. Nah, maka jawaban yang memenuhi adalah x lebih kecil daripada 6. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, baik contoh fungsi naik ya kita akan bahas soal berikutnya. Ya, oke. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 6x ditambah 7 naik pada interval. Ya, oke. Teorinya jika f aksen x lebih besar daripada 0, maka fungsinya akan naik. F aksen berarti turunan dari fx. X kuadrat turunannya 2x, 6x turunannya 6, 7 turunannya adalah 0. Lebih besar daripada 0. Jadi 2x lebih besar daripada min 6. X-nya lebih besar daripada min 6 per 2. X lebih besar daripada min 3. Nah, maka jawaban untuk kasus ini adalah yang E. Baik, selanjutnya kita akan bahas contoh fungsi yang stasioner. Ya, soalnya seperti ini. Fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 27x ditambah 1 mencapai nilai stasioner pada nilai x sama dengan berapa? Ya, jika f aksen x sama dengan 0, maka fungsi tersebut akan mencapai nilai 1. Jadi pangkatnya dikurang 1. Plus 3 kali 2.
Ya, 3 kali 2 X pangkat. Nah, ini pangkatnya dikurang 1 ya, 2 kurang 1. Min 27X turunannya adalah 27 plus 1 turunannya adalah 0. Ya, sama dengan 0 ya. Syarat stasioner turunannya sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan ini jadi X kuadrat plus 6X dikurang 27 sama dengan 0. Lalu kita faktorisasi. Ya, sama dengan 0. Ya, ini X, ini X. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa memfaktorkan dengan lancar, silakan belajar lagi pemfaktoran, tonton video-video di YouTube atau cek lagi catatannya. Nah, oke, saya ajarkan cara pemfaktorannya begini adik-adik ya. Nah, adik-adik cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya ini ya, min 27, kalau dijumlah hasilnya 6. Nah, patokannya adalah 27. Ya, 27 itu perkaliannya ada beberapa, contohnya 1 kali 27, 3 kali 9. Ya, hanya dua macam aja. Nah, kira-kira yang mana yang memungkinkan hasilnya plus 6? Iya, jelas yang ini ya. 3 sama 9. Dia akan bernilai plus 6, positif 6 apabila yang negatif adalah yang ini. Ya, nah sekarang mari kita cek lagi. Min 3 kali min 3 kali 9, min 27, benar. Min 3 ditambah 9, hasilnya 6. Ya, benar. Nah, berarti di sini min 3, di sini plus 9. Persamaan ini akan bernilai 0 atau akan bernilai 0 apabila ini 0 atau ini 0. Gitu ya. Nah, jadi X min 3 sama dengan 0 atau X ditambah 9 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 3 atau X sama dengan min 9. Ya, jadi jawabannya adalah yang mana adik-adik? Iya, jawabannya adalah yang C. X sama dengan 3 atau X sama dengan min 9. Ya. Nah, baik ini seharusnya menggunakan kata atau ya. Stasioner pada X sama dengan sekian atau X sama dengan min 9. Nah, demikian penjelasan saya adik-adik. Semoga bermanfaat. Adik-adik yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Share video ini kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian menyukainya. Ya, tuliskan komentar kalian pada kolom yang sudah disediakan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.